Senyawa atau campuran? Senyawa. Dia termasuk apa? Dia termasuk senyawa. Termasuk senyawa. Alasan kenapa dia termasuk senyawa? Siapa yang tahu angkat tangannya? Kenapa dia disebut sebagai senyawa? Siapa yang tahu? Paulina? Karena tergabung antara dua unsur kimia. Jadi dia tergabung dari dua unsur atau lebih yang memiliki reaksi ya. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi Ibu ambil contoh air. Air dia mempunyai fungsi pada kehidupan kita, terlebih khusus pada manusia. Itu yang pertama, dia berfungsi sebagai pemuas dahaga. Ketika kita haus, kita membutuhkan air untuk apa? Minum. Ya, untuk menghilangkan rasa dahaga, rasa haus misalnya. Kemudian yang kedua, dia berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh kita. Ya, itu adalah fungsi dari air. Nah, air itu dia punya rumusan kimianya itu adalah H2O dengan yang diuraikan menjadi oksigen atau O2 dan hidrogen atau H2O. Jadi itu adalah contoh dari mana? Dari senyawa. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi kita kepada yang intinya, Ibu di awal pembelajaran ini Ibu akan mengukur sejauh mana tingkat pemahaman kalian pada awal pembelajaran. Nah, di sini Ibu akan memberikan soal pretest, ya, soal pretest. Nah, di sini Ibu menggunakan aplikasi Quizzes. Nah, tentunya kalian sudah mempunyai HP dan pastinya sudah terkonek atau terhubung ke WiFi atau data seluler, ya. Jadi Ibu harapkan sekarang HP anak-anak sudah siapkan HP. Ya, untuk perolehan senior, respon Benny masih bisa. Konstantina Renata masih kosong, Regina Regi masih kosong, Maria Prisca. Ayo yang lain. Ikuti Paulina, yang berikut yang ketiga Hendrikus dan Senat Sendekau, yang keempat Denny, yang kelima Apollo Mayaro. Tulang. Jadi perhatikan. Di awal pembelajaran dan juga di akhir pembelajaran. Nah, di sini pasti ada perbedaan atau perbandingan ya. Pasti nilainya itu ada perbedaan dari sebelum kita mempelajari materi dan sesudah kita mempelajari materi ya. Dan ini jadi masih baru awal pembelajaran untuk pretestnya ya. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini itu yang pertama, melalui model pembelajaran berbasis masalah atau problem determin berbantuan media PowerPoint di Canva, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan pengertian senyawa dan campuran beserta contohnya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis klasifikasi senyawa dan campuran dengan tepat. Ya, itu tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Kemudian selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah video berkaitan dengan materi tentang unsur senyawa dan campuran. Jadi harapan Ibu kalian menyimak materinya itu pada slide presentasi ya. Anak-anak, Ibu akan menjelaskan materi secara gambar umum tentang campuran dan senyawa. Setiap objek di bumi memiliki massa dan ruang yang disebut dengan materi. Berdasarkan struktur dan sifatnya itu materi dibedakan atau digolongkan menjadi dua. Itu yang pertama itu satu-tunggal dan yang kedua itu campuran. Satu-tunggal dibedakan lagi atau digolongkan lagi menjadi unsur dan senyawa. Meskipun kedua hal tersebut memiliki perbedaan termasuk dalam unsur satu-tunggal, tetapi memiliki pengertian yang berbeda. Nah, di sini coba perhatikan Pak adalah satu-tunggal atau samburi yang tidak dapat bisa disederhanakan lagi dengan menggunakan reaksi kimia yang lain atau reaksi kimia yang biasa. Contohnya itu terdapat pada emas, perak, tembaga, api, air, tidak, udara dan juga belerang. Itu adalah contoh dari unsur. Kemudian yang berikut campuran. Yang kedua itu senyawa. Senyawa adalah gabungan dari dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia. Itu yang disebut dengan apa? Disebut dengan campuran, dengan senyawa. Contohnya itu adalah air dan kopi. Kemudian yang kedua air dan susu. Kemudian air dan sirup. Itu adalah contoh-contoh dari senyawa. Yang berikut campuran. Campuran adalah zat yang
tanpa melalui reaksi kimia. Itu yang disebut dengan apa? Disebut dengan Campuran. Jadi campuran itu dibedakan atas berapa? Atas dua jenis, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, di sini campuran homogen itu seperti apa? Campuran homogen itu seperti air dan kopi, kemudian air dan susu, dan berikut air dan susu. Nah, kemudian campuran homogen heterogen itu terdiri dari apa? Air dan minyak. Sudah jelas? Jadi itu adalah contoh dari campuran homogen dan campuran heterogen. Akan menampilkan sebuah video tentang senyawa dan campuran. Jadi harapan ibu tolong perhatikan, menyimak materi yang ada di slide presentasi ya. Perhatikan depannya. Simak. Setiap objek di bumi memiliki massa dan memakai ruang yang disebut sebagai materi. Berdasarkan struktur tetapi dua istilah tersebut memiliki pengertian yang berbeda ya. Apa ya perbedaannya unsur, senyawa, dan campuran? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Unsur adalah zat tunggal atau zat murni yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Berbagai jenis unsur dapat kita lihat pada dalam periode kimia. Contoh unsur dalam kehidupan sehari senyawa dan campuran bisa dilihat pada tabel ya. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita kali ini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kalian sudah menonton dan menyimak video tadi tentang unsur senyawa dan campurannya. Sudah ya? Kalian sudah menyimak atau belum? Baik, sekarang ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok diskusi ya. Jadi nanti ibu yang tentukan saja untuk kelompok satu Paulina, Benny, Francisca, kemudian Hendrikus dan Serna. Itu untuk kelompok satu ya. Kemudian untuk kelompok dua Regina, Rahel, Erika, Bernardus sama Rudolf. Kemudian kelompok satu nanti ibu akan memberi nama kelompok senyawa. Kemudian untuk kelompok dua ibu akan memberi kelompok campuran. Ya. Jadi kelompok ibu sengaja memberikan kelompok senyawa berkaitan dengan materi yang kita pelajari pada hari ini. Ya. Jadi ingat ya, kelompok senyawa itu kelompok satu dan kelompok campuran itu kelompok berapa? Dua. Nah sekarang kalian langsung membentuk kelompok sesuai dengan kelompok nama-namanya itu sudah tentukan tadi ya. Silakan. Baik anak-anak, ibu akan membagikan LKPD untuk kelompok senyawa dan kelompok campuran. Jangan lupa tulis nama kelompok, nama anggota kelompok, ya. Jangan lupa tulis nama kelompok dan nama anggota kelompok, ya. Kalian kelompok campuran, di sana kelompok senyawa ya. Ya anak-anak sambil mengerjakan LKPD pada kelompok masing-masing. Di sini ibu akan mengambil nilai sikap kemudian dengan keterangan juga. Jadi ada aspek yang akan ibu ambil yang nilainya itu ya kepada kelompok campuran maka pada tempat ibu silakan. Ya, silakan ke depan. Dari kelompok campuran akan didiskusikan hasil kerja kami. Pertanyaan nomor 1, urea tergolong unsur, senyawa, ataukah campuran? Oksigen dan nitrogen. Soal nomor 4, apakah fungsi area dalam kehidupan kita sehari-hari? Jawaban adalah Unsur, senyawa, ataukah campuran? Mengapa? sungai tergolong senyawa karena terdiri dari dua bagian, yaitu
kami alasan mengapa air sungai tergolong senyawa. Karena terdiri dari dua unsur yaitu hidrogen dan oksigen. Sudah jawabnya sudah Pak? Yes. Sekian dari terima kasih. Terima kasih untuk